Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Tia Hadikusuma. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan perlu tidaknya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Hal yang pertama ingin saya bahas terlebih dahulu adalah kronologi pendidikan masa pandemi. Pada pada awalnya, virus COVID-19 masuk pertama kali di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan ditemukan kasus positif pertama kali di daerah Depok, Jawa Barat. Dunia pendidikan mengalami imbas adanya pandemi. Untuk mencegah penularan COVID-19 ini, Kemendikbud membuat program pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan PJJ, menggunakan teknologi dan internet untuk menggantikan pertemuan langsung di tempat. Namun, dalam penerapan PJJ ini seringkali kita menemukan kendala, baik siswa ataupun mahasiswa dan para pengajar sekalian. Yang pertama adalah fasilitas dan jaringan. Perlu sinyal yang baik dan fasilitas elektronik untuk media berkomunikasi dan media penugasan. Jaringan internet itu sangat juga mempengaruhi. Ada beberapa tempat sinyal yang tidak begitu bagus, dan ada beberapa siswa dan maupun mahasiswa yang belum sempat memiliki laptop. Minimal untuk siswa sendiri, untuk siswa pelajar SMP ataupun SD itu memerlukan handphone dengan kualitas yang spesifikasi yang lebih tinggi supaya mampu menyimpan memori yang lebih banyak. Tapi harganya pun itu sangat mahal dan membuat orang tua mengeluh. Bisa dibayangkan kalau mereka punya banyak anak dan mereka harus dibutuhkan masing-masing handphone untuk berapa uang untuk yang dikeluarkan untuk fasilitas dan jaringan untuk penerapan PJJ. Yang kedua adalah kontrol diri tinggi, membutuhkan kontrol diri tinggi dari gangguan. Pelajar dan mahasiswa mudah terganggu oleh kondisi suasana di sekitar rumah, kehilangan untuk fokus belajar. Nah, paling sering nih kalau kita saat di rumah tuh ada aja yang membuat kita terdistract, kayak mungkin dipanggil orang tua untuk ngebantu, atau saat kita lagi kuliah daring atau sekolah daring, kayak kita sering nemuin ada notifikasi dari HP yang bikin kita penasaran dan bikin kita jadi intip-intip dan akhirnya kita lost fokus sama apa yang diajarin sama pengajar kita. Terus yang ketiga adalah metode belajar yang tidak fleksibel. Pembelajaran yang monoton dan seharian menatap layar. Metode pelajaran tidak fleksibel ini juga mempengaruhi kualitas kemampuan anak dalam menyerap pelajaran. Kebanyakan mereka hanya mengangguk-angguk ngerti, tapi sebenarnya dalam diri kita tuh nggak ngerti. Tapi karena kita udah keburu bosan, jenuh, jadi ya kita menerima seadanya kita aja gitu. Jadi ya saat penugasan atau kita praktek gitu, kita butuh bantuan orang lain gitu, dan yang bikin mungkin kayak siswa gitu yang SD atau SMP, orang tuanya harus ikutan bantuin dan kadang mereka pun juga nggak ngerti apa yang di gurunya jelasin gitu, karena mereka harus berbagi pikiran, satu untuk menemani atau mengawasi anak untuk belajar, dan di pikiran lain mereka harus memperhatikan pekerjaan rumah dan selainnya. Nah, kritik dari PJJ ini salah satunya ada dari Sekretaris Jenderal VSJI Heru Purnomo kepada Nadiem Makarim pada hari Hardiknas. Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah blank spot tidak dapat menikmati kuota internet dan mereka tetap saja tidak terlayani PJJ. Nah, aku setuju banget sama pernyataan ini karena kayak orang tua dan pengajar pun juga ikutan merasain gitu keluh kesahnya selama nerapin PJJ ini. Orang tua harus muter otak supaya mereka bisa nyediain fasilitas yang mereka butuhkan, sementara mereka harus juga punya kewajiban lain untuk biaya hidup yang lain. Sementara guru harus bisa menargetkan anaknya untuk mencapai kurikulum tertentu yang sudah ditetapkan dari silabus mereka. Nah, di sini ada beberapa potret peserta didik selama PJJ. Nah, ini salah satu mahasiswa yang menugas di pinggir jalan. Ini berbahaya banget karena ada aja nanti
kejahatan kayak gitu. Bisa aja dia laptopnya dicuri sama orang di jalan. Nah, kritik-kritik yang ini tuh adalah banyak pelajarnya sekolah tuh yang tidak banyak pelajar yang putus sekolah karena nggak bisa memenuhi kebutuhan PJJ. Yang kedua, pelajar bolos dan tidak memperhatikan video Zoom. Yang ketiga, mengeluh kepada pengajar karena memberikan tugas tanpa penjelasan. Lalu kemudian ada potret pengajar selama PJJ. Potret pengajar selama PJJ ini, dosen tuh selalu memastikan untuk anak-anak peserta didiknya untuk memahami materi. Yang kedua, rutin mengadakan Zoom meeting untuk memberikan tugas untuk absensi dan penilaian. Lalu wacana tentang pembelajaran tatap muka ini sudah diusulkan oleh Kemdikbud sendiri kepada pemerintah pusat melihat turunnya angka positif di sejumlah wilayah Indonesia. Namun rencana pelonggaran PTM ini menimbulkan respon dari masyarakat, ada yang setuju dan ada yang menolak. Nah, kendala dalam ancaman PTM ini, kendalanya adalah pengajar perlu 2 kali lipat untuk mengejar ketertinggalan. Ketertinggalan ini karena mereka untuk sekarang ini dibatasi selama 40 menit lamanya. Jadi setengah dari bab buku yang mereka pakai gitu. Jadi setengah dari teori mereka pangkas gitu. Jadi pas PTM mereka harus lebih ekstra lagi untuk mengupas materi yang belum disampaikan. Terus belum dapat izin dari Pemda. Ini karena apalagi yang untuk perkuliahan itu sendiri. Perkuliahan ini kan dari berbagai macam daerah ya. Dan mereka tuh nggak tahu kontaknya kemana-mana aja. Jadi itu yang dikhawatirkan pemerintah daerah untuk kuliah. Terus tapi kalau untuk siswa sendiri, untuk yang PTM SMP, SD atau SMA itu mungkin masih diperbolehkan. Yang ketiga orang tua tidak setuju dengan adanya PTM. Yang keempat, tenaga pendidik dan siswa mahasiswa belum rata untuk divaksin. Lalu ancaman terdapat klaster baru dari sekolahan ataupun perkuliahan. Nah, di sini ada solusi untuk PTM yang mengadakan PTM terbatas. Yang satu, menyerempakkan vaksinasi. Sebelum diselenggarakan PTM terbatas, instansi pendidikan mewajibkan tenaga pengajar dan siswa untuk vaksinasi yang sesuai dengan tubuh mereka gitu. Jadi Anda bisa pilih mau AstraZeneca, Sinovac atau Pfizer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, metode pembelajaran hybrid. Membuat jadwal pergantian masuk siswa atau mahasiswa selama seminggu. Jadi ada shift pagi ataupun sore, ataupun dibagi 2, yang minggu ini separuh anak masuk, atau yang separuhnya lagi minggu depan. Yang ketiga adalah kerjasama dinas kesehatan. Ini berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan keamanan tempat. Itu bisa jadi evaluasi buat buat para instansi pendidik biar tempat pendidikan mereka tuh bisa diizinkan oleh pemerintah daerah. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.